"Pastor, untuk apalah berdoa? Aku sudah meminta banyak, tapi toh bapakku meninggal juga." Ya, ini satu kenyataan dalam hidup. Tapi bagaimana kita harus maknai hal ini? Ada seorang anak terus berdoa supaya bapaknya yang sedang parah disembuhkan. Dan ini dikatakan kepada orang lain. Lalu ketika 3 hari berikutnya, dia jumpa lagi dengan temannya berbicara ini. "Bagaimana bapakmu, nak?" Tanya. "Aduh, bapakku meninggal." Nah, berarti Tuhan tak mendengarkan doamu kan? Si anak berkata, "Bukan tak mendengarkan, Tuhan mendengarkan doaku. Tetapi Tuhan katakan, bapakmu lebih bahagia di surga daripada di dunia." Kita terkadang merasa langsung, kok doaku tak dikabulkan. Kita belajar dari Santo Augustinus. Dia mengatakan ada beberapa hal perlu diperhatikan. Ada 3 kata diungkapkan dalam mengerti, memahami kok doa itu seolah tak didengarkan. Yang pertama, malah. Malah artinya salah, buruk. Dalam arti kita meminta hal yang buruk. Contohnya begini, "Aku minta Tuhan, Tuhan berilah aku uang yang banyak." Tapi ternyata uang ini tidak membantu aku. Ternyata membuat keburukan dalam diriku. Maka kiranya Tuhan tidak memberi uang, tetapi Dia memberi hal lain yang merupakan lebih penting bagiku daripada uang pada saat itu. Jadi salah yang kita minta. Yang kedua ialah kata malo. Malo ini artinya kita berdoa tetapi kehidupan kita tidak berubah. Misalnya begini, saya mencuri, lalu saya mohon, Tuhan tolonglah supaya polisi tidak menangkap saya. Nah, ini pun membuat doa kita tak didengarkan, tak dijawab. Yang ketiga, kata male. Male itu artinya salah memohon, salah berdoa, caranya yang salah. Kita kadang-kadang membuat doa itu seolah matematis, 3 kali memohon langsung dikabulkan. Maka bagaimanakah seharusnya kita berdoa? Ada 2 hal yang penting kita perhatikan dalam doa. Yang pertama ialah percaya. Yesus mengatakan, ketika kamu meminta sesuatu, percayalah bahwa yang kamu minta itu sudah ada di tanganmu. Yesus menjamin itu. Dan juga bisa kita lihat dalam kitab suci bagaimana seorang wanita miskin terus meminta kepada hakim yang tidak takut akan Allah supaya kasusnya dimenangkan. Tapi walaupun hakim ini tak takut akan Allah, tapi karena terus dia desak dan si wanita ini yakin, maka kasusnya dimenangkan. Yang kedua, yakni ketekunan berdoa. Ketekunan berdoa. Yesus katakan, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka akan menemukan, ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Maka kita harus tekun tetap meminta. Juga sama seperti perumpamaan Yesus tentang seorang sahabat yang kedatangan tamu tengah malam. Tapi dia ketuk terus, tolonglah sahabatku, berikan aku sepotong roti. Temanku sedang datang. Tapi si temannya katakan, sudahlah, janganlah, aku sudah tidur. Tapi karena diketuk terus, akhirnya dia bukakan pintu dan dapatkan roti. Beginilah kita seharusnya berdoa, percaya dan terus menerus. Bukan kita yang menentukan kapan dikabulkan, tapi Tuhan. Berdoa itu artinya berserah. Kita mau memperluas keinginan kita untuk menerima rencana Allah yang terbaik.